Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun Anda berada, kali ini saya akan menerangkan salah satu mata kuliah studi Islam yang kedapatan tema mengenai pengertian, urgensi, asal-usul, dan ruang lingkup yang ada dalam studi Islam itu sendiri. Baik, kita mulai saja. Pertama, pengertian dari studi Islam. Jadi studi Islam itu kalau di Arab sana atau di dalam bahasa Arab itu disebut dengan dirosah Islamiyah. Sementara kalau di Barat sana dikenal sebagai Islamic Studies. Jadi studi Islam itu apa sih sebenarnya? Yaitu kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam itu sendiri. Itu pengertian secara umum. Tetapi kalau kita membuat pengertian yang lebih khusus, maka studi Islam itu adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik yang berhubungan dengan ajaran, sejarah maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarahnya. Itulah yang disebut dengan studi Islam. Jadi studi Islam itu suatu usaha dari seorang peneliti untuk melakukan penelitian mengenai Islam itu sendiri. Kemudian model pengkaji yang kita tahu dari pengkaji Islam itu ada dua, yaitu ada dari Muslim sendiri, ada yang dari orientalis atau orang-orang Barat yang mempelajari Timur atau budaya Timur, yaitu Islam itu sendiri. Jadi perbedaannya kalau Muslim biasanya lebih ingin mengunggulkan agamanya, sementara orientalis kadangkala mempelajari Islam itu untuk mengkerdilkan Islam atau memojokkan Islam. Lalu kemudian urgensi atau pentingnya adanya studi Islam itu untuk apa? Jadi tak lain adalah untuk menggali kembali ajaran Islam yang murni dan asli. Kenapa? Karena interpretasi atau penafsiran itu dilakukan untuk oleh orang-orang atau pakar-pakar mengenai Islam itu sendiri, dan itu bukan Islam, itu adalah tafsir. Nah, karena Islam itu sifatnya universal, maka ia butuh pendekatan yang sifatnya itu berbeda-beda. Nanti akan kita terangkan pendekatan apa saja yang pas untuk mengkaji Islam itu sendiri. Islam juga disifati sebagai inklusif, yaitu inklusif itu bisa menerima perbedaan dan lebih cenderung soft dalam bersikap atau lebih bersikap halus, tidak kasar dan main hantam. Juga Islam itu dikenal sebagai rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi alam semesta. Jadi Islam itu karena Islam dari kata salima yang itu adalah menyelamatkan, maka Islam itu ya rahmatan lil alamin untuk semuanya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke asal usul dan pertumbuhan studi Islam. Kita tahu bahwa Islam itu tumbuh itu mulai oleh Rasulullah itu sendiri, sehingga Islam itu mula-mula ya dari zaman Rasulullah, sekalipun spirit dari Islam itu sudah ada sejak zaman dahulu, seperti yang ada dalam zaman Nabi Ibrahim, yaitu agama Hanif. Nah, tetapi Islam sendiri, sebutan Islam baru ada ketika zaman Rasul atau Nabi. Kemudian dilanjutkan ke penerusnya, yaitu Khulafaur Rasyidin, yaitu para khalifah pengganti Nabi yang ada 4, Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Yang mana hal itu adalah pelanjut dari Rasulullah untuk mengkodifikasi atau ingin melengkapi Islam itu secara tertulis. Kemudian kodifikasi secara sempurna terjadi di masa dinasti Umayyah ataupun Abbasiyah, terutama di
dinasti Abbasiyah. Islam dari berbagai sisi dikodifikasi menjadi ilmu-ilmu tertentu, baik ilmu teologi ataupun ilmu-ilmu yang lain. Dan yang terakhir adalah karena Islam pernah jaya dan juga mundur, kemudian orientalis ketika itu juga sudah maju, maka orang-orang barat mengkaji Islam dengan anggapan atau keinginan untuk menjatuhkan Islam. Itulah perkembangan Islam untuk dikaji dari berbagai sisi dari zaman ke zaman. Lalu kemudian kita sudah janjikan tadi bahwa apa saja model pendekatan yang ada untuk mengkaji Islam. Pertama, teologis normatif. Yang disebut teo itu artinya Tuhan, logis itu artinya ilmu. Jadi ilmu tentang ketuhanan, norma itu tentang normatif atau norma-norma atau nilai-nilai. Jadi Islam dilihat dari sudut pandang ketuhanan dan nilai-nilai yang ada di dalam Islam itu sendiri. Jadi Islam selalu disandarkan dengan hal-hal yang transendental, hal-hal yang selalu dikaitkan dengan Tuhan. Kemudian ada yang mendekati Islam itu dari antropologis, yaitu antro artinya adalah manusia, logis artinya ilmu. Jadi ilmu tentang asal-usul manusia itu sendiri. Islam karena juga memberikan keterangan bahwa manusia diciptakan dari A sampai Z. Nah, itu juga diterangkan oleh Islam sehingga pendekatan-pendekatan itu juga bisa dilakukan untuk mengkaji Islam. Kemudian yang ketiga adalah sosiologis, yaitu mengkaji Islam secara sosial kultural atau sosial kemasyarakatan. Jadi melihat Islam dari berbagai interaksi sosialnya dengan komunitas yang lain. Kemudian yang keempat adalah model pendekatan historis atau model pendekatan sejarah, yaitu melihat asal-usul sejarah dari Islam itu dikodifikasi sampai ia menjadi ajaran yang dianut oleh banyak orang. Kemudian pendekatan melalui budaya. Kita tahu sebagaimana yang ada di Indonesia, Islam hadir dengan kebudayaan yang itu tidak dihapuskan oleh para wali songo, sehingga Islam itu menjadi sangat bisa diterima dan juga menjadi sangat pesat perkembangannya. Kemudian yang terakhir, pendekatan yang bisa dilakukan untuk mengkaji Islam adalah filosofis, yaitu pendekatan yang nuansanya adalah sesuatu yang itu jarang dipertanyakan oleh orang-orang awam. Jadi pertanyaan-pertanyaan mendasar, pertanyaan-pertanyaan radikal itu bisa didekati oleh pendekatan filosofis. Kemudian ruang lingkup studi Islam, kalau kita melihat apa saja sih ruang lingkup yang ada dalam studi Islam. Pertama, ada ajaran. Jadi ajaran-ajaran itu yang akan dikaji dalam studi Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah perilaku dari orang-orang yang beragama. Dalam hal itu adalah ya Islam, orang Muslim itu sendiri. Kemudian sistem sosial, sistem yang ada atau yang hadir pada orang-orang Muslim itu. Kemudian yang terakhir adalah mengenai isu-isu kontemporer. Jadi misal gender, misal LGBT dan seterusnya, itu adalah ruang lingkup dari studi Islam yang akan dikaji oleh mata kuliah ini. Nah, karena kita sudah sampai di penghujung penjelasan, saya ingin memberikan kesimpulan bahwa apa sih pentingnya mempelajari studi Islam? Ya, kita tahu bahwa Islam itu agar tidak dikaji dalam satu sisi, tetapi juga bisa dikaji dari berbagai sisi, dari berbagai pendekatan dan metode. Juga Islam itu menjadi ruh atau spirit untuk mengkaji pengetahuan. Itu adalah yang bisa kita terapkan ketika mendapatkan mata kuliah studi Islam. Nah, yang terakhir bagi saya sendiri, kenapa harus ada studi Islam dan kita perlu untuk mempelajarinya, yaitu Islam itu kita jadikan sebagai pintu masuk sekaligus keluar untuk
menggapai pengetahuan dan mencapai pengetahuan yang hakiki. Baik, terima kasih untuk kali ini. Saya kira pengantar untuk studi Islam sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.